Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 8 Februari 2026 dengan judul Berjuang dengan Tuhan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Markus 9 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Mari kita ikuti penjelasannya. Perjalanan keagamaan tidak sama menyenangkannya bagi setiap orang. Hal itu terutama berlaku bagi mereka yang memiliki sifat sensitif. Dan Ellen yang masih muda adalah salah satu dari mereka yang sensitif. Kemarin kita mendapati dia dihinggapi rasa takut ketika dia sebagai seorang anak pertama kali membaca tentang dekatnya masa kedatangan Kristus. Ketakutannya akan kedatangan Kristus yang kedua bersumber dari beberapa hal. Salah satunya adalah rasa tidak berharga yang mendalam. Ada dalam hati saya, tulisnya, satu perasaan bahwa saya tidak akan pernah layak disebut anak Allah. Bagi saya tampaknya saya tidak cukup baik untuk masuk surga. Selama bertahun-tahun Ellen berjuang melawan kekuatannya. Dua keyakinan yang salah memperparah masalahnya. Yang pertama adalah bahwa ia harus menjadi baik atau bahkan sempurna sebelum Tuhan dapat menerimanya. Yang kedua adalah bahwa jika ia benar-benar diselamatkan, maka ia akan merasakan kegembiraan rohani. Kesuraman emosionalnya mulai sirna pada musim panas tahun 1841 ketika ia menghadiri pertemuan perkemahan yang diselenggarakan oleh gereja Metodis di Boston, Maine. Di sana ia mendengar dalam sebuah khotbah bahwa segala kekuatan dan usaha pribadi tidak ada gunanya untuk mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Ia menyadari bahwa hanya dengan berhubungan dengan Yesus melalui iman, orang berdosa menjadi anak Tuhan yang penuh pengharapan dan kepercayaan. Sejak saat itu, ia sungguh-sungguh memohon pengampunan atas dosa-dosanya dan berusaha untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tulisnya kemudian, seluruh isi hati saya adalah, "Tolong, Yesus, selamatkan aku, atau aku binasa." Tiba-tiba katanya, "Bebanku hilang dan hatiku terasa ringan." Namun, pikirnya, ini terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Akibatnya, ia mencoba menanggung kembali beban kesusahan dan rasa bersalah yang selama ini selalu menyertainya. Seperti yang ia katakan, "Bagi saya, tampaknya saya tidak berhak merasa gembira dan bahagia." Lambat laun, barulah ia memahami keajaiban kepenuhan kasih karunia, penebusan Tuhan. Meskipun telah memiliki pemahaman baru, tetapi ia terus bergumul dengan keraguan karena ia tidak selalu memiliki perasaan gembira yang ia yakini harus ia miliki jika ia benar-benar telah diselamatkan. Akibatnya, ia terus merasa takut bahwa ia tidak cukup sempurna untuk bertemu juru selamatnya pada saat kedatangannya. Apakah reaksi Ellen itu tampak umum bagi kita? Banyak dari kita merasa sulit untuk percaya bahwa Injil benar-benar sebaiknya dinyatakan Tuhan. Pada akhirnya, solusinya bukanlah perasaan, melainkan membaca janji-janji Tuhan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dikatakan Injil itu. Tolonglah kami Tuhan, hari ini dalam ketidakkepercayaan kami. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua.
Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.